Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN UMP 2021 kelompok 76 Desa Banjarmangu akan memaparkan sebuah materi kesehatan reproduksi. Next. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Selanjutnya, kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, maupun sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Nah, di sini tanda kematangan pada pria yaitu ditandai dengan keluarnya air mani atau ejakulasi atau mimpi basah. Sedangkan tanda kematangan pada wanita ditandai haid pertama yaitu atau menarche. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada alat reproduksi. Yang pertama ada urinary bladder atau kandungan kemih, berfungsi untuk menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Yang kedua ada symphysis pubis atau tulang kemaluan, berfungsi sebagai pelindung organ reproduksi dari kemungkinan benturan. Yang ketiga ada ductus deferens plural atau berfungsi menyalurkan sperma dari epidimis saat ejakulasi. Yang keempat ada uretra atau saluran uretra, berfungsi sebagai saluran pengeluaran air mani. Yang kelima ada corpora spongoisum, berfungsi sebagai proses reaksi kimia untuk menghasilkan ereksi. Terus selanjutnya ada glans penis, ada prepuce, ampullita, seminal vesicio, ejaculatory duct, prostate gland, bulbourethral gland, anus, ductus deferens, epidimis, testia, dan scrotum. Selanjutnya ada female reproductive tract. Yang pertama ada oviductal ampulla, oviductal fimbriae, ovari, oviductal isthmus, front ligament, uterine fundus, uterine corpus, urinary bladder, symphysis, uretra, clitoris, labia minora, suspensory ligament, vertebral column, ureter, mesothelium, endometrium, cervix, cervical os, rectum, vagina, anus, dan labia majora. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Cita. Next. Macet. Macet guys. Gimana dong? Ya, selanjutnya ada infeksi menular seksual. Penyakit menular seksual merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Disebut juga penyakit kelamin dan penderitanya lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Selanjutnya,
Kenapa infeksi menular seksual? Nah, hal ini disebabkan oleh gonta-ganti pasangan, berhubungan intim dengan sesama jenis, dan anal seks. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Ya, di sini ada beberapa jenis infeksi menular seksual. Yang pertama ada GO atau gonore, atau biasa pada umumnya adalah kencing nanah. Penyebab dari kencing nanah ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya antara lain ada gatal, kemudian panas di sekitar uretra, keluar nanah atau bahkan darah saat kencing, kemudian sakit waktu ereksi, dan pada wanita itu terkadang terasa atau tidak saat nyeri. Kemudian ada kadang-kadang nyeri pada pinggul bawah. Nah, bila gawat, terjadi radang kelenjar di labia mayor. Kemudian akibat dari gonorrhoeae itu bisa menyebabkan penis bisa hancur, dan pada wanita itu bila melahirkan bayi bisa menyebabkan bayi lahir buta. Next. Nah, pengobatannya itu biasanya dokter akan memberikan antibiotik. Yang pertama ada amoxicillin dengan berat 2 gram dikombinasi dengan probenesid 1 gram. Digunakan secara peroral. Yang kedua ada ampicillin 2-3 gram dikombinasi dengan probenesid 1 gram diminum secara peroral. Yang ketiga ada azitromisin dengan berat 2 gram dikonsumsi secara peroral. Yang keempat ada cefotaxime 500 mg digunakan secara suntikan intramuskular. Yang kelima ada ciprofloxacin dengan berat 500 mg dikonsumsi secara peroral. Yang keenam ada ofloxacin dengan berat 400 mg dikonsumsi secara peroral. Dan yang terakhir ada spektinomycin dengan berat 2 gram digunakan secara suntikan intramuskular. Next. Ya, selanjutnya pencegahan. Pencegahannya yang pertama yaitu pakai kondom, yang kedua hindari berhubungan sampai pengobatan antibiotik selesai atau penderita. Yang ketiga ada periksa rutin PSK. Kemudian sifilis atau raja singa. 1. Penyebab bakteri Spiroseta, Treponema pallidum. Yang kedua gejala banyak dan berlainan. Sebelum perkembangan tes serologikal, diagnosis sulit dilakukan dan penyakit ini sering disebut peniru besar karena sering dikira penyakit lainnya. Yang ketiga pengobatan penisilin dan antibiotik lainnya. Pengobatan dini berhasil baik bila terlambat tidak bisa sembuh. Pencegahan pakai kondom, jangan oral sex. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya Gunawan. Ya, selanjutnya ada AIDS, infeksi menular seks IMS lainnya umumnya tidak terlalu berbahaya. Lupus mold disebabkan oleh kuman Haemophilus, banyak benjolan merah, dan sakit di sekitar kemaluan. Kemudian yang kedua ada limforanuloma venerum, disebabkan virus berupa benjolan kecil di sekitar kemaluan, mudah pecah, mudah menyebar kemana-mana. Yang ketiga ada herpes genitalis,
disebabkan oleh virus herpes berupa gelembung berair di sekitar kemaluan, mudah ditulari penyakit lain yang bisa menjadi bahaya. Dan next. Kemudian yang keempat ada Condyloma acuminata, disebabkan oleh virus, menimbulkan banyak kutil di sekitar kemaluan. Yang kelima ada Candidiasis genitalis, disebabkan oleh jamur Candida albicans ada di alat kelamin. Kemudian yang keenam ada Trichomoniasis, disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis dan menyerang saluran kemih. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya HIV. Apakah Anda sudah mengetahui tentang HIV atau AIDS? HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus atau manusia penurunan kekebalan virus. Next. Apakah itu AIDS? AIDS itu kepanjangan dari acquired atau didapat, imun atau kekebalan tubuh, defisiensi atau menurun, sindrom atau kumpulan gejala penyakit. Jadi, AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat. Selanjutnya dijelaskan oleh Raffi. HIV melemahkan sistem tubuh kekebalan manusia. 1. HIV menyerang sel darah putih. 2. Darah putih adalah seperti tentara yaitu melawan infeksi. 3. Namun setelah HIV melakukan sel darah putih untuk perkembangannya, HIV merusak sel tersebut, akhirnya membunuhnya. 4. Akibatnya sistem kekebalan tubuh semakin menurun dan tidak menyebabkan tubuh menjadi rentan terhadap segala serangan penyakit AIDS. Lanjut. Untuk cara penularan HIV sendiri, yang pertama itu lewat cairan darah, terus transfusi darah, pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan dipakai bersama-sama, terus pemakaian alat tusuk yang menembus kulit dalam kurung yang tidak steril dan dipakai bersama-sama. Ya. Ya. Selanjutnya di sini ada gonorrhea. Di mana gonorrhea itu ada infeksi bakteri menular seksual yang jika tidak diobati dapat menyebabkan infertilitas. Nah, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi tanda-tanda keberadaan infeksi meskipun tidak ada gejala. Nah, seperti ini untuk foto penyakitnya, yaitu kencing nanah. Dan selanjutnya ada sifilis, di mana infeksi bakteri yang biasanya menyebar melalui kontak seksual dan dimulai dengan luka tanpa rasa sakit. Sifilis ini terjadi dalam beberapa bertahap, dan gejalanya bervariasi pada setiap tahapnya. Nah, untuk contoh penyakitnya seperti ini, yaitu seperti raja singa. Ya. Nah, next. Ya,
Sekiranya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.